Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada tangan saya ini ada buku terbaru karya Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalil Rahmat, Filsafat sebagai Way of Life, ya, kekuatan memaknai dan memaafkan dalam menjalani kehidupan. Buku ini luar biasa karena isinya yang tentu saja sangat luar biasa. Daging semua artinya sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Nih saya akan perlihatkan ya. Dimulai dari filsafat sebagai jalan hidup, 6 aliran filsafat etis, hubungan filsafat dengan sains, filsafat Boethius, filsafat Islam dan Diogenes. Tuh kan, ini kalau yang mau belajar filsafat dimulai dari sini dulu, filsafat yang lebih praktis ya untuk kehidupan. Apa gunanya belajar filsafat? Mengembalikan filsafat pada akarnya. Tuh ya. Kemudian bagaimana filsafat menyelamatkan hidupku? Wah, jadi persoalan pemikiran nih. Filsafat sebagai gadfly. Nah, ini tempat gadfly itu luar biasa ya. Semacam lalat lah yang selalu mengganggu dan sebagainya. Jadi gadfly itu orang senantiasa orang filosof gadfly itu adalah selalu mengganggu pikiran orang, terus bertanya, mirip Socrates lah, mirip Socrates yang bertanya dan sebagainya, yang kemudian orang itu menemukan hakikat dari kebenaran yang sejati gitu. Kemudian ada Diogenes dari Sinope, ini yang udah stoik, model stoikan ya, yang asketik gitu. Sang kaisar dan sang anjing, Diogenes dalam Siwanul Hikmah, Diogenes versus penguasa, Diogenes versus orang kaya, kinisme dan sinisme. Nah ini juga saya baru tahu ternyata ada kinisme ya. Asal usul kata kinisme tuh sobat Dogi, murid-murid Socrates. Nah, antitesis, Socratic dan terlupakan Socrates menurut Antisthenes, Protagonis tuh. Ini banyak yang belum saya ketahui ya ternyata di sini. Jadi alhamdulillah nanti kalau membaca buku ini akan mengetahuinya. Kemudian nih ada tentang Farabi juga luar biasa nih. Stoik sampai Al-Farabi. Farabi kan kita tahu bahwa filosof muslim ya. Praktik spiritual, Stoik, Epicurus, Virgo, Plotinus, Farabi, perkembangan kontemporer dan sebagainya. Jadi ini segala masuk nih gitu ya. Tapi lebih cenderung pada yang sifatnya stoik atau yang keasketisan gitu. Nah ini ada pembahasan tentang para filosof yang dari aspek mungkin aspek ini ya, biografi ini seperti Syariati ini. Terus Carl Gustav Jung, terus Rousseau dan agama Madani ini yang tampaknya menginspirasi Allahyarham membuat gagasan Islam Madani itu, yang kemudian inti dari agama Madani ini atau Islam Madani ini adalah setuju dengan Pancasila sebagai asas dalam beraktivitas, asas dalam bernegara, asas dalam bermasyarakat dan sebagainya, yang menyatukan berbagai perbedaan dan sebagainya. Jadi satu-satunya yang khas di Indonesia yang kemudian kita bisa sebut sebagai orang Indonesia itu karena penerimaan terhadap Pancasila begitu ya, itu sangat khas sekali. Jadi Islam Madani yang digagas Allahyarham itu adalah berdasarkan pada Pancasila. Jadi kalau dia memegang Pancasila ya termasuk orang yang Indonesia. Martin Buber dan teori dialog, terus Martin Heidegger. Nah ini dahsyat nih Martin Heidegger ya, sangat sulit sekali dipahami, tapi di sini dibahas juga, dan tentang kematian ini luar biasa ya. Mullah Nasruddin Hoja maksudnya ya. Terus Mullah Sadra juga ada. Ya, Mullah Sadra kan kita sudah tahu ya, filosof jajaran filosof terakhir di kalangan Muslim ya, setelah periode Ibn Rushd gitu ya. Kemudian nanti ada Ibnu Arabi, tapi sebelum, pokoknya yang terakhir itu dari mulai filsafat yang Masyaiyah, peripatetik Muslim si Ibnu Sina, ada Farabi juga masuk sih. Kemudian nanti masuk ke kritiknya Ghazali ya, Ghazali terhadap Ibnu Sina. Kemudian masuk ke Surahwardi Al-Maktul, dan juga Ibnu Arabi yang pikirannya lebih ke sufistik ya, yang kita sebut sebagai
yang Ibnu Arabi disebut sebagai irfan, yang atau alidahnya wahdatul wujud itu ya. Kemudian Surawardi yang disebut sebagai isrokiyah, yang iluminasi itu ya, yang terkenal. Kemudian dari sana ada Ibnu Rushd juga yang masih mempertahankan peripatetik, tapi dengan sikap kritis ya, terhadap sikap kritik terhadap Aristotelianisme gitu. Dan juga nanti semua pemikiran itu, bahkan semua dari mulai kalam teologi Islam itu, kemudian peripatetik yang dikembangkan Ibnu Sina, kemudian juga kritis ya, filsafat kritis yang dikembangkan oleh Ghazali, kemudian Ibnu Rushd yang rasionalisme peripatetik juga, kemudian Surahmadi Al-Maktul juga yang hikmah isrokiyah, iluminasi, dan juga wahdatul wujud irfannya si Ibnu Arabi itu kemudian disatukan dalam satu formula, dalam satu pemikiran oleh Mullah Sadra yang disebut dengan hikmah muta'aliyah. Jadi gabungan dari itu semua gitu ya. Nah, bukunya itu menarik ya, ada beberapa, dan bahkan ada disertasinya, yaitu Syaifan Nur kalau nggak salah menulis disertasinya. Bukunya cukup kecil. Buat sekarang juga sudah ada banyak terjemahan terhadap karya-karya dari Mullah Sadra. Jadi kalau kita membaca Mullah Sadra seperti ensiklopedi ya, jadi nanti kita akan tahu aliran-aliran filsafat terdahulu di kalangan muslim, dan juga pemikiran-pemikiran yang diulas oleh Mullah Sadra cukup gamblang lah dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia sudah ada juga sih pakar-pakar Mullah Sadra seperti Dr. Khalid Al-Walid, beliau itu dari S1, S2, S3 juga kajiannya Mullah Sadra luar biasa ya. Ya yang kenalnya Haroka Al-Jauhariyah gitu ya, teori seperti itu. Kemudian ada Noam Chomsky, kemudian ada Sa'di. Sa'di ini penyair ya, kalau tidak salah Sa'di itu yang kehilangan sepatu ya. Jadi suatu hari, Sa'di itu siapa ya, suatu hari beliau itu merasa kecewa lah dalam hidup dan sebagainya, terus ke masjid dia hilang sepatu pas, tapi lihat, dan dia mengeluh, tapi ternyata dia melihat orang yang kehilangan kaki tidak mengeluh gitu. Jadi terus dia berpikir, orang yang kehilangan kaki saja tidak mengeluh, kok aku cuma kehilangan sepatu dan masih bisa jalan, kenapa mengeluh? Dari sana timbullah rasa syukur, mungkin begitu ya. Kemudian ada skemata Juha, ini juga Juha yang sosok-sosok pandir ya dalam Islam itu, mirip Kabayan lah kalau di Sunda itu, Nasruddin Hoja gitu ya, Juha juga. Terus saya Teilhard de Chardin, ini filosof dan ini psikolog juga. Nah, ini yang bagian ke-6, bagian akhir itu cukup menarik ya. Jadi Kang Jalal sudah memasukkan aspek-aspek yang terkait dengan kesehatan mental. Jadi bagaimana membuat kita sehat secara pikiran, secara hati nurani dan sebagainya. Nah, Ghazali misalkan di sini, Ghazali ada berapa ya, sampai 3 pembahasan dengan Ghazali oleh Allahyarham itu diambil aspek pemaafan. Jadi dengan memaafkan, dengan filosofi pemaafan dan sebagainya, berharap bahwa supaya menjadi orang sehat, orang baik, orang yang bahagia ya. Kemudian ada pembahasan tentang dendam, sebab, akibat, dan obatnya. Nah, ini penting nih, kalau zaman sekarang itu penting sekali ya, yang aspek-aspek stoik seperti ini. Kemudian filsuf sebagai provokator, yang Godfrey itu ya. Kemudian ada prophetic pragmatism. Nah, jadi pragmatisme berdasarkan kenabian. Terus shiftive of philosopher, jadi 6 tipe filosof. Nah, bisa dibaca sih bukunya ini ya. Ini tebalnya sekitar 404 halaman. Jadi bagian terakhir itu 404 halaman. Oke. Nah, buku ini menjelaskan kiat-kiat praktis filsafat Stoa,
filsafat sebagai jalan hidup bahagia, filsuf sebagai provokator, dan masih banyak lagi. Bahkan dilengkapi dengan kiat paling penting dalam menjalani kehidupan, kekuatan memaafkan. Mulailah dengan memaafkan diri sebelum memaafkan sesama. Ini luar biasa ya pesannya. Jadi buku filsafat ini tidak terkait, ada sih aspek-aspek yang membuat kita jadi pusing kepala atau memikirkan dan sebagainya, tapi lebih dominan pada aspek-aspek filsafat sebagai praktis. Jadi kalau kata Buta Hari itu, filsafat itu ada dua, filsafat teoritis dan filsafat praktis. Yang teoritis yang tadi pemikiran-pemikiran, praktis itu yang terkait dengan bagaimana menjalani kehidupan dengan baik dan benar dan tidak salah langkah berdasarkan pada filsafat, begitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini terkait dengan buku Way of Life, filsafat sebagai jalan hidup, kekuatan maknai dan memaafkan dalam menjalani kehidupan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.